Kebijakan kontrol tembakau merupakan sebuah kebijakan yang pertama kali dicetuskan pada Agustus 2000 dalam konferensi tembakau dan kesehatan ke-11 di Chicago, Amerika Serikat. Saat itu, American Medical Association, American Cancer Society, dan Robert Wood Johnson Foundation menjadi pencetus utama dari kebijakan kontrol tembakau. Selain itu, kebijakan kontrol tembakau ini disponsori oleh World Health Organization dan United Nations Foundation. Di samping didukung oleh banyak NGO, kebijakan kontrol tembakau didukung dan disponsori oleh banyak perusahaan farmasi. Riset yang dilakukan oleh Wanda Hamilton pada tahun 2010 menunjukkan bahwa beberapa perusahaan farmasi seperti GlaxoSmithKline, Novartis, Pharmacia, Smith & Wesson, McNeil Consumer Products menjadi sponsor utama dari kebijakan kontrol tembakau. Kemudian pada tahun 2003, pengendalian konsumsi tembakau secara global telah diatur dalam Framework Convention Tobacco Control yang menghasilkan FCTC sebagai kebijakan global untuk pengendalian tembakau. Terhitung sampai tahun 2013, sudah 176 negara yang meratifikasi kebijakan tersebut. Namun, sebelum secara resmi FCTC menjadi kebijakan global pada tahun 2003, usaha untuk mengkampanyekan anti tembakau sudah dimulai sejak tahun 1962. Saat itu, para peneliti dan ilmuwan Pharmacia, sebuah perusahaan farmasi asal Amerika Serikat, sudah mulai melakukan penelitian yang berkaitan dengan terapi pengganti nikotin. Dan pada tahun 1971, Pharmacia berhasil mengeluarkan produk permen karet nikotin. Setelah produk pertama terapi pengganti nikotin diluncurkan, banyak perusahaan farmasi yang mulai mengembangkan produk-produk pengganti nikotin. Produk-produk pengganti nikotin tersebut dikeluarkan oleh banyak perusahaan farmasi dengan tujuan mengurangi ketergantungan terhadap tembakau. Pada akhirnya, perusahaan-perusahaan farmasi berhasil mendorong adanya kebijakan kontrol tembakau melalui kolaborasi dengan berbagai organisasi kesehatan termasuk WHO. Setelah disepakatinya FCTC dalam Sidang Umum Kesehatan Dunia ke-56, kampanye mengenai kebijakan kontrol tembakau menjadi semakin masif di banyak negara dan didukung oleh banyak perusahaan farmasi. Dalam melakukan kampanye kebijakan, para komunikator kebijakan kontrol tembakau banyak membawa narasi yang memojokkan tembakau dan menganggapnya sebagai sebuah iblis yang harus diberantas karena hanya membuat banyak manusia ketergantungan. Tembakau dianggap sebagai suatu hal yang negatif dan tidak sehat untuk dikonsumsi. Adapun beberapa substansi ketentuan yang tertuang dalam FCTC antara lain. Yang pertama adalah perlindungan terhadap paparan asap rokok. Yang kedua adalah iklan, promosi, dan sponsor rokok. Yang ketiga adalah harga dan cukai. Yang keempat, kemasan dan pelabelan. Yang kelima, pencantuman kandungan rokok. 6. Edukasi, komunikasi, pelatihan, dan kesadaran publik. Yang ketujuh, perdagangan ilegal rokok. Yang kedelapan, penjualan kepada dan oleh anak-anak di bawah umur. Yang kesembilan, pemberian dukungan terhadap alternatif kegiatan secara ekonomis. Urgensi utama dari kebijakan kontrol tembakau adalah alasan kesehatan. Dalam riset yang dilakukan oleh WHO pada tahun 2021, menunjukkan bahwa kebiasaan merokok menjadi salah satu penyebab utama tingginya angka penyakit tidak menular. Dalam riset tersebut, WHO menyatakan bahwa penyakit tidak menular akibat kebiasaan merokok menyumbang 63% kematian di seluruh dunia dan 80% dari kasus kematian yang berasal dari negara berkembang, termasuk Indonesia. Selain itu, WHO memprediksi jika konsumsi tembakau tidak dikendalikan, kematian akibat konsumsi rokok dapat mencapai 75% pada tahun 2030 dari total kematian global. Di Indonesia sendiri, kebiasaan merokok menjadi hal yang lumrah. Menurut data Kemenkes pada tahun 2021, jumlah perokok di Indonesia mencapai 69,1%. Hal tersebut berdampak pada kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Terlebih pada masyarakat miskin yang pengeluaran untuk rokok lebih tinggi dibandingkan makanan bergizi. Alih-alih sibuk dengan kebijakan kontrol tembakau, pemerintah Indonesia justru lebih aktif untuk mendorong kenaikan tarif cukai rokok dan tidak memperhatikan efek jangka panjang masyarakat dari segi kesehatan, sosial, dan ekonomi. Terlebih dengan iklan rokok yang masih banyak dijumpai. Dalam merespon FCTC sendiri, pemerintah Indonesia tidak ikut menandatangani kesepakatan tersebut, bahkan tidak meratifikasinya hingga periode akhir ratifikasi FCTC pada tanggal 29 Juni 2004. Hal tersebut tentu dilatar belakangi oleh banyak pertimbangan dan perbedaan kepentingan. Seperti yang telah dijelaskan di awal bahwa pelabelan tembakau sebagai produk yang dianggap berbahaya bagi kesehatan syarat akan kepentingan bisnis industri farmasi global yang tidak sejalan dengan kepentingan Indonesia terhadap tembakau, seperti kepentingan penerimaan negara, sejarah dan budaya, kesempatan kerja, serta hubungan internasional yang membuat Indonesia tidak terikat dalam FCTC.
Meskipun pada kenyataannya, Indonesia tetap memiliki berbagai kebijakan yang isinya banyak mengadopsi dari ketentuan FCTC, meskipun Indonesia sendiri tidak meratifikasinya. Salah satunya yakni PP nomor 109 tahun 2012 tentang pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau bagi kesehatan. Namun, dalam peraturan tersebut tidak mengatur terkait batas maksimum kandungan tar dan nikotin yang tentunya bertolak belakang dengan isu kesehatan yang digaungkan dalam ketentuan FCTC. Tentu saja hal tersebut tidak lain karena kepentingan Indonesia yang telah dijelaskan sebelumnya. Terlepas dari hal tersebut, Indonesia juga menganut paham monisme sehingga dengan primat hukum nasional lebih mengutamakan kedudukan hukum nasional di atas hukum internasional, yang membuat respons Indonesia terhadap FCTC hanya sebatas mengadopsi beberapa ketentuan yang tertuang dalam PP tersebut, namun tidak dengan meratifikasinya sebagai undang-undang. Kesimpulannya, hadirnya FCTC telah mempengaruhi berbagai kebijakan untuk membuat kebijakan pengendalian tembakau. Bahkan sampai 2015, sudah ada 170 negara yang meratifikasi FCTC. Namun, tidak untuk Indonesia. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa agenda global untuk pengendalian tembakau cukup mempengaruhi pembuatan kebijakan di Indonesia, tetapi hanya pada tingkat pengadopsian beberapa ketentuan, tidak dalam meratifikasinya sebagai undang-undang nasional.